Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang keputusan struktur modal. Di dalam struktur modal itu dibicarakan terkait dengan konsep leverage, di mana leverage ini adalah peningkatan keuntungan yang diharapkan. Terdapat dua jenis leverage, yang pertama ada operating dan yang kedua adalah finansial. Nah, di video yang bagian pertama ini akan belajar tentang bagaimana caranya menghitung operating leverage. Jadi, operating leverage ini sebenarnya membahas terkait dengan biaya tetap operasional. Di dalam biaya tetap operasional itu biasanya terdiri dari biaya gaji, ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, dan biaya depresiasi. Namun, di dalam operating leverage juga itu ada gaji yang sifatnya dia biaya variabel seperti upah pekerja harian. Nah, dengan kata lain, di sini mau tidak mau di dalam operating leverage harus diperhitungkan juga untuk yang bagian biaya variabel juga selain biaya tetap. Apabila biaya tetap ini menjadi tinggi, maka operating leverage-nya pun jadi tinggi juga. Lalu di dalam operating leverage juga dikenal ada istilah yang namanya degree of operating leverage atau disebut dengan nama lainnya adalah DOL. Apabila DOL-nya menjadi tinggi, maka penjualan dan pendapatannya pun juga jadi tinggi. Sebaliknya, jika kalau DOL-nya rendah, maka penjualan dan pendapatannya pun jadi rendah. Nah, jadi dengan kata lain, hukum ini berbanding lurus antara DOL dengan penjualan dan pendapatan juga. Sebagai ilustrasi seperti ini, jadi ada 3 kondisi di mana nanti ada yang namanya biaya tetap rendah, sedang, dan tinggi. Pertama kita akan bahas untuk biaya tetap yang sifatnya rendah. Jadi di tabel pertama dijelaskan bahwa unit terjual itu mulai dari kuantitinya 0 sampai dengan 120. Lalu untuk penjualannya mulai dari 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, dan 60 juta. Sedangkan untuk biaya tetap ini sudah diberi informasi bahwa kondisi A ternyata biaya tetapnya adalah 10 juta. Maka teman-teman tinggal menuliskan untuk setiap unit terjual ini biaya tetapnya adalah 10 juta. Sementara itu untuk biaya variabel ini diberi informasi bahwa biaya variabel itu untuk per unit adalah 200.000. Maka dengan kata lain, ketika 0 dari unit terjualnya 0 yaitu dikalikan dengan 200.000, maka hasilnya pun juga jadi akan 0. Namun untuk unit terjual 20.000 ketika dikalikan dengan biaya variabel per unitnya 200.000, maka hasilnya adalah 4 juta. Sama halnya dengan untuk unit terjual 40.000, ketika biaya variabelnya 200.000, maka untuk biaya variabel keseluruhannya adalah 8 juta. Oke, setelah itu teman-teman lakukan total dari biaya tetap dengan biaya variabel. Berarti total biaya untuk unit terjual 0 ini adalah total biayanya yaitu 10 juta, di mana diperoleh dari biaya tetap 10 juta ditambah dengan biaya variabel 0, sehingga hasilnya untuk total biaya adalah 10 juta. Lalu untuk bagian total biaya dari unit terjual 20.000, maka total biayanya berapa? Yaitu 10 juta ditambah 4 juta, hasilnya adalah 14 juta. Sama halnya dengan untuk unit terjual 40.000, biaya tetapnya 10 juta dan biaya variabelnya adalah 8 juta, maka untuk total biayanya adalah 18.000. Setelah teman-teman memperoleh angka untuk perhitungan total biaya, maka selanjutnya masuk ke bagian profit. Nah, profit ini dihitung dari mana? Yaitu dihitung dari penjualan dikurangi dengan total biaya. Berarti kalau penjualannya untuk unit terjual itu adalah penjualannya 0, maka total biayanya di sini adalah 10 juta, maka untuk profitnya yaitu minus 10 juta, diperoleh dari 0 dikurangi dengan 10 juta, hasilnya adalah minus 10 juta. Selanjutnya untuk unit terjual 20.000,
profitnya ini diperoleh adalah minus 4 juta. Diperoleh dari mana minus 4 juta ini? Yaitu dari penjualan 10 juta dikurangi dengan total biaya 14 juta. Sama halnya dengan unit terjual 40.000, hasil profit yang diperoleh adalah 2 juta. Berarti dari penjualan 20 juta dikurangi dengan total biaya 18 juta. Hasil profitnya adalah 2 juta. Oke, hal serupa sama juga untuk digunakan menghitung biaya tetap yang sedang, di mana biaya tetap yang sedang harga pokok per unitnya itu adalah 500, lalu untuk biaya tetapnya 15 juta, dan biaya variabelnya adalah 150.000 per unit. Maka teman-teman perlu menghitung kembali. Jadi kalau misalnya unit terjualnya itu 0, lalu untuk biaya tetap karena mau berapapun unit terjualnya, biaya tetapnya tetap sama, berarti teman-teman tinggal menuliskan angka 15 juta ini. Lalu untuk biaya variabel dari unit terjual yang 0, ini hasilnya adalah 0. Mengapa? Karena 0 dikalikan dengan biaya variabel 150.000 per unit, jadinya biaya variabelnya untuk kuantiti unit terjualnya 0, yaitu hasilnya adalah biaya variabelnya 0. Sehingga untuk total biayanya di sini adalah 15 juta ditambah dengan biaya variabel 0, itu hasilnya total biayanya adalah 15 juta. Sehingga untuk profit di sini hasilnya adalah minus 15 juta. Sama halnya dengan unit terjual 20.000. Terus kemudian untuk biaya tetap yaitu 15 juta dan biaya variabel 3 juta. Diperoleh dari manakah 3 juta? Yaitu dari 150.000 dikalikan dengan 20.000 unit terjual, hasilnya adalah 3 juta. Sehingga total biayanya adalah 15 juta ditambah 3 juta, hasilnya adalah 18 juta. Maka profitnya diperoleh dari mana? Yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya, berarti 10 juta dikurangi 18 juta, hasilnya profitnya adalah minus 8 juta. Hal ini berbeda jika teman-teman menggunakan unit terjual yaitu 60.000, yang diperoleh hasilnya adalah profit, di mana jika unit terjualnya 60.000 dan penjualannya 30 juta, maka biaya tetapnya pun juga tetap sama, yaitu 15 juta dan biaya variabelnya 9 juta. 9 juta ini diperoleh dari mana? Yaitu dari biaya variabel per unit 150.000 dikalikan dengan 60.000, hasilnya adalah 9 juta. Maka untuk total biaya yaitu dari 15 juta ditambah dengan 9 juta, hasilnya adalah 24 juta. Jadi total biaya untuk unit terjual 60.000 adalah 24 juta. Sedangkan untuk menghitung profit berarti hasil penjualan 30 juta dikurangi dengan total keseluruhan biaya 24 juta, hasil profitnya adalah 6 juta. Nah, teman-teman silahkan coba menghitung secara individu berapakah untuk bagian kondisi biaya tetap yang tinggi. Apakah sama untuk profitnya, apakah berbeda. Oke, selanjutnya kita akan menghitung titik break even point. Atau dengan kata lain, titik break even ini dihitung dengan cara biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Jadi untuk kondisi A, ini TBE-nya adalah 10 juta. 10 juta itu diperoleh di mana? Keterangan yang ada di tabel tadi untuk biaya tetapnya di kondisi A yaitu 10 juta. Sedangkan harga produk per unitnya itu adalah 500. Ini diperoleh dari tabel penjelasan bahwa harga produk untuk unit A yaitu 500 unit. Sedangkan untuk biaya variabel di tabel A ini adalah 200.000, maka di sini bagian penyebutnya yaitu tadi harga per unitnya 500 dikurangi dengan 200 untuk biaya variabel, sehingga
ketika biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel menghasilkan TBE-nya yaitu 33.333,33 unit. Nah, bagaimana dengan TBE B dan C? Silahkan teman-teman menghitung secara individu. Selanjutnya, karena tadi kita berbicara di awal yaitu ada operating leverage, ada istilah derajat of operating leverage atau DOL atau degree of operating leverage. Di sini berarti mengatakan bahwa DOL ini adalah efek atau pengaruh yang timbul akibat adanya perubahan penjualan terhadap profit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti di sini DOL yaitu adanya perubahan laba atau profit dibagi dengan perubahan unit yang akan dijual. Sehingga kalau teman-teman jadi ubah dalam bentuk rumus matematika yaitu delta profit dibagi dengan profit dibagi penyebutnya adalah delta quantity atau unit yang terjual dibagi dengan kuantitinya. Selanjutnya untuk profit sendiri itu diperoleh dari mana? Yaitu profit sama dengan C dikali Q dikurangi F. Untuk C sendiri adalah margin kontribusi dari hasil selisih yaitu harga pokok per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Lalu untuk Q di sini adalah jumlah unit produk yang terjual dan F adalah biaya tetapnya. Sehingga kalau teman-teman masuk ke dalam perumusan matematika di mana dengan rumus yang semula DOL adalah delta profit dibagi profit dibagi delta Q dibagi Q, maka hasilnya adalah kalau disubstitusikan dengan rumus profit maka nanti hasil penyederhanaannya yaitu C dikali Q. C ini adalah margin kontribusi dari hasil selisih harga produk per unit dikurangi dengan biaya variabel dikali dengan Q yaitu unit terjualnya dibagi dengan C dikali Q berarti margin kontribusi dikalikan dengan jumlah unit produk terjual dikurangi dengan biaya tetap. Sehingga apabila diketahui untuk unit terjual atau kuantitinya adalah 80.000, berapakah DOL-nya? Maka teman-teman mencari untuk setiap masing-masing kondisi. Yang pertama untuk kondisi A yaitu biaya tetap rendah bahwa harga produk per unitnya adalah 500, biaya tetapnya 10 juta dan biaya variabelnya 200.000. Untuk biaya tetap sedang berarti di sini yang membedakan adalah biaya tetapnya 15 juta dengan biaya variabelnya 150.000 per unit. Sedangkan untuk biaya tetap tinggi harga produknya masih tetap sama. Yang membedakan adalah biaya tetap 20 juta dengan biaya variabel 100.000. Sehingga untuk di bagian selanjutnya menghitung DOL-nya untuk DOL-A karena tadi sudah disederhanakan dengan rumus yaitu C dikali Q dibagi C kali Q kurangi F. Maka margin kontribusi ini tetap teman-teman harus cari karena kan C adalah margin kontribusi. Silahkan teman-teman mencarinya dengan cara yaitu P dikurangi F atau unit yang terjual, harga pokok per unit yang terjual dikurangi dengan biaya variabel lalu dikalikan dengan kuantitinya. Sehingga di sini yaitu karena harga pokok produk per unit adalah 500 dikurangi dengan biaya variabel 200 dikali dengan kuantitinya 80.000. Sama halnya dengan penyebutnya yaitu 500 dikurangi 200 dikali dengan 80.000 dari unitnya dikurangi hasil perkalian hasil dari tersebut akan dikurangi dengan 10 juta untuk menunjukkan biaya tetapnya. Maka hasil akhirnya adalah sebesar DOL-A-nya yaitu 1,71 atau kalau dijadikan persentase 171%. Berapakah untuk DOL-B dan DOL-C? Silahkan teman-teman menghitung.
Lalu bagaimana kalau tadi dari kuantiti 80.000 meningkat menjadi kuantitinya 100.000? Berarti di sini ada kenaikan volume penjualan sebesar 25%, yaitu diperoleh dari 80.000 dibagi dengan 100.000. Lalu untuk menghitung kenaikan profit, berarti dari hasil DOLA-nya yang tadi semula 1,71 dikalikan dengan kenaikan volume penjualan 25%. Hasilnya adalah 0,43 atau terjadi peningkatan profit sebesar 43%. Hal serupa kalau kita hitung secara manual dari ilustrasi yang ada di tabel juga nanti hasilnya akan sama. Dimana kalau dari ilustrasi di tabel di sini terjadi peningkatan yaitu 80.000 unit untuk unit terjual menjadi 100.000. Berarti profit yang meningkat adalah terjadi perubahan dari 14 juta menjadi 20 juta. Sehingga kenaikan profit dihitung terdapat peningkatan sebesar 6.000 yang diperoleh dari 14.000 menjadi 20.000. Berarti teman-teman membuat selisih dari yang kenaikan yang terbesar yaitu 20.000 dikurangi 14.000, hasilnya adalah 6.000 dibagi dengan penyebutnya yaitu untuk profit tahun yang sebelumnya atau kuantiti sebelumnya yaitu 80.000 adalah 14.000. Berarti kenaikan profitnya adalah 43%. Berarti cara hal ini sama nanti hasilnya antara menghitung kenaikan profit secara manual lewat tabel dengan yang dihitung dari DOLA dikali dengan volume penjualan. Hasilnya harus sama. Nah, bagaimana jika kalau misalnya unit yang terjual itu menjadi 150.000? Silahkan teman-teman menghitung untuk kenaikan penjualan DOLA, DOLB, dan DOLC serta kenaikan profitnya. Hati-hati teman-teman, di sini harus menghitung terlebih dahulu tabel yang pertama kali, yaitu yang seperti ini. Dihitung untuk unit terjualnya 150.000. Bagaimana kalau misalnya untuk biaya tetap setiap masing-masing kondisi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi? Setelah menghitung tabel, maka teman-teman baru bisa menghitung bagian kenaikan volume penjualan, lalu kemudian terkait dengan kenaikan profit. Tapi jangan lupa harus dihitung dahulu untuk DOL-nya, baru nanti bisa membuktikan kenaikan profit antara perhitungan lewat tabel sama dari hasil kenaikan profit yang dihitung dari DOLA dikalikan dengan kenaikan volume penjualan, apakah sama atau berbeda. Silahkan teman-teman mencoba sendiri. Lalu nanti setelah ini teman-teman update informasi untuk adanya video yang kedua, yaitu menjelaskan tentang financial leverage.